Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Ransa Maulana, mahasiswa Sistem Informasi Geografis Angkatan 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24 garis miring 540025 garis miring SV garis miring 54 kok 54 724 752. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dan juga menjelaskan mengenai website serta penggunaan beberapa atribut yang telah saya lakukan dalam acara ke-9 praktikum pemrograman geospasial website yang didasarkan pada tema penerapan PHP dan Lib4.js. Pertama-tama, sebelumnya di acara 8 kita telah membuat suatu tampilan sederhana ya yang berisikan integrasi antara PHP dengan apa namanya dengan database gitu ya. Ketika kita memasukkan database berupa ID, kecamatan, longitude, latitude, luas KM yang terdapat pada localhost ini, yang terdapat pada PHP My Admin untuk dijadikan sebuah tampilan website sederhana gitu. Kemudian dilibatkan juga sebuah fitur berupa data input baru gitu. Kemudian beberapa fitur lainnya yang nantinya dapat menambahkan ataupun melakukan penyesuaian pada database yang telah dibuat sebelumnya. Lalu pada acara yang sedang ini penerapannya lebih ditekankan pada penggunaan Live.js sebagai pendukung interaktivitas daripada web itu sendiri, sehingga kita dapat menambahkan peta atau dapat menambahkan hal-hal lain yang yang berkaitan tentang website, sehingga website yang digunakan memiliki interaktivitas yang lebih tinggi serta fungsi yang juga lebih tepat tentunya. Di sini kita bisa lihat di hasilnya ada penambahan map layer ya, layer oleh OpenStreetMap contributors. Jadi nanti ditambahkan di webnya. Untuk kemudian pada beberapa aspek lainnya kita ada penambahan marker pada titik-titik di mana latitude dan longitude ini ditetapkan gitu, tempatkan. Sehingga kita juga perlu mencari kira-kira mau yudan di mana, minggir di mana, sayangan di mana, godaan di mana, dan seterusnya. Dan di sini juga kita menghadirkan beberapa fitur baru ketika kemarin hanya sebatas jumlah penduduk. Di sini hingga ada penambahan aksi berupa edit dan juga hapus. Ketika kita mencet edit, maka data yang telah ditampilkan sebelumnya, data yang telah dimiliki oleh eh, database sebelumnya dapat kita akses sehingga kita bisa melihat oh ini posisinya di sebelah mana, namanya apa, longitudenya berapa, latitude-nya berapa, luasnya seberapa dan juga jumlah penduduknya berapa. Sehingga nanti ketika ada perubahan ataupun ada penyesuaian, eh, si website ini akan mengirimkan data tersebut ke database kembali untuk nantinya ada perubahan juga pada database yang digunakan. Misal pada jumlah penduduknya kita jadikan, misal ada peningkatan jumlah penduduk di suatu kabupaten ataupun kecamatan, kita dapat menambahkan secara langsung sebenarnya 35.000 gitu, 35.000 jiwa update data dan data berhasil diperbarui. Ketika kita kembali ke halaman utama, kita bisa melihat bahwa di bagian eh, bawah sini ya, nanti kita melihat di bagian Mayudan, jumlah penduduknya itu meningkat jadi 35.000, ya 35.000 jiwa gitu. Sehingga nanti ini dapat diterapkan juga pada beberapa tabel-tabel lainnya seperti Mayudan, di nama kecamatannya, longitudenya, latitude-nya, bahkan luasnya itu sendiri. Dan ketika kita melakukan penghapusan database ataupun tabel di dalam database, kita bisa menghapus secara langsung dengan tombol hapus yang terdapat pada bagian aksi. Dan ya dengan begitu marker yang terdapat pada peta menghilang dan juga tabel yang terdapat di dalam database serta dalam website ini juga ikut menghilang. Ketika kita lihat di database-nya, dengung masih ada dan ketika kita refresh, dengungnya sudah hilang sehingga menyisakan 5 ataupun 6 ya. Ini ada 6 eh, kecamatan lainnya yang terdapat di Kabupaten Sleman. Ketika kita membahas soal apa namanya skripnya. Jadi penambahan di sini terdapat pada beberapa bagian, terutama penambahan pada bagian delete dan juga index PHP. Dan delete PHP ini berisikan beberapa penyesuaian script ya yang disertakan untuk mengambil data yang terdapat pada database, lalu dihapus datanya pada website yang telah dibuat. Sehingga nanti ketika website yang dihapus melalui website, maka data yang terdapat pada database akan ikut menghilang secara langsung gitu ya. Kemudian ada di bagian edit. Di edit ini kita masukkan ke dalam folder input sehingga nanti akan masuk juga
ke dalam penyesuaian-penyesuaian lainnya sehingga kita tidak hanya bisa menambahkan dan mengurangi data, namun kita juga dapat menyesuaikan dan melakukan pengeditan pada data yang digunakan. Sehingga di sini juga kita bisa lihat di edit ini terdapat beberapa hal ya. Ini juga ada light markernya sehingga nanti markernya bisa nampak di apa titik-titik yang memang ditempatkan pada map yang dapat layer tadi di bagian atas dari table. Kemudian sisa-sisa lainnya ini adalah penambahan apa namanya? Ini labelnya kecamatannya, longitudenya, latitudenya, terus nanti di sini adalah tempat yang memang kita bisa menyesuaikan mana bagian atau data yang ingin kita ubah ataupun sesuaikan gitu ya. Kemudian nanti eh, hal-hal lainnya ini adalah penambahan CSS dan juga JavaScript yang diterapkan untuk menambahkan interaktivitas dari website yang telah kita gunakan. Sehingga dari susunan-susunan ini terbentuklah suatu website database Kapanewon di Kabupaten Sleman dan juga menampilkan marker-marker beberapa titik lokasi yang disesuaikan dengan longitude dan juga latitude yang terdapat pada database kecamatan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.